Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah kemudian bab 3 dengan beranggotakan 1. Amaranggana Mayang Muninggar, 2. Dana Pramudia Iswara, 3. Imas Andita, 4. Ini Asari, 5. Ismail Fikri, 6. Fani Jari Felfrian, 7. Laili Saputri, 8. Siti Hidayah, 9. Kintan Putri Clara Risa, 10. Kintania Azhara. Bab 3 Muhammadiyah. Bab 3 mata kuliah kemudian identitas landasan normatif dan operasional. A. Identitas perjuangan Muhammadiyah. Identitas persyarikatan Muhammadiyah tercantum dalam anggaran Muhammadiyah pasal 1 ayat 1 dinyatakan sebagai gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Dilihat dari gerak pemikiran dan pengamalan keagamannya, Muhammadiyah tidak hanya dikenal sebagai gerakan Islam dan dakwah, tetapi juga sebagai gerakan tajdid. Oleh karena itu, identitas perjuangan Muhammadiyah disebut sebagai gerakan Islam dakwah dan tajdid. Ketika identitas tersebut akan dibahas dalam pemaparan berikut. 1. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Untuk melaksanakan dan memperjuangkan keyakinan dan cita-cita hidupnya, Muhammadiyah selalu mendasar pada prinsip-prinsip ajaran Islam, yaitu karena adanya keyakinan bahwa hanya Islamlah ajaran yang mampu mengatur tata kehidupan manusia yang dapat membawa pada kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Keyakinan ini didasarkan pada beberapa firman Allah dalam Quran Surat Al-Imran surat ketiga ayat 19 dan Quran Surat Al-Maidah surat 5 ayat ketiga. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan keyakinan, Muhammadiyah melakukan dakwah Islam, yaitu seruan dan ajakan kepada seluruh umat manusia untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Dakwah ini dilakukan melalui amar ma'ruf nahi munkar dengan hikmah kebijaksanaan yang mengacu antara lain pada ayat-ayat Quran Surah Ali Imran ayat 104, Quran Surat Ali Imran ayat 110, dan Quran Surat An-Nahl ayat 125. B. Landasan ideal Muhammadiyah. 3 hal, yaitu mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah, matan keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Ketiga landasan tersebut dijelaskan sebagai berikut. 1. Mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah. A. Sejarah perumusannya. Kegelisahan Ki Bagus Hadikusumo dalam perkembangan zaman yang terus maju membawakan konsekuensi logis terhadap cita-cita perjuangan Muhammadiyah. Untuk itulah, Ki Bagus merumuskan konsep mukadimah anggaran dasar untuk dibahas dalam Muktamar Darurat tahun 1946 di Yogyakarta. Rumusan ini diajukan dan dibahas kembali dalam Muktamar ke-31 tahun 1950 di Yogyakarta untuk mendapatkan pengesahan dari Forum Muktamar. Namun, dalam forum tersebut, Hamka juga membawa konsep, sehingga Muktamar belum dapat mengesahkan konsep mana yang akan dipilih. Akhirnya, Muktamar merekomendasikan untuk dibawa dalam sidang Tanwir tahun 1951. Dalam Tanwir, konsep dari Ki Bagus Hadikusumo yang dapat diterima dengan catatan penyempurnaan redaksional. Sehingga dibentuklah tim penyempurna yang terdiri dari Hamka, Mr. Kasman Singadimijo, Kiai Haji Farid Ma'ruf, dan Zen Zambek. Latar belakang disusunnya mukadimah anggaran dasar oleh Ki Bagus Hadikusumo dan kawan-kawannya tersebut adalah A. Belum adanya rumusan formal tentang dasar dan cita-cita perjuangan Muhammadiyah. B. Kecenderungan kehidupan rohani keluarga Muhammadiyah yang menampakkan gejala menurun sebagai akibat terlalu berat mengejar kehidupan duniawi. C. Semakin kuatnya berbagai pengaruh alam pikiran dari luar yang langsung ataupun tidak langsung berhadapan dengan faham dan keyakinan hidup Muhammadiyah. D. Dorongan disusunnya pembukaan di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. B. Matan Mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah secara lengkap adalah sebagai berikut. Al-Quran Surah Al-Fatihah amma ba'du, bahwa sesungguhnya ketuhanan itu adalah hak Allah semata-mata. Bertuhan dan beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk, terutama manusia.
hidup bermasyarakat itu adalah sunnah Allah atas kehidupan manusia di dunia ini. Agama Allah yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi yang bijaksana dan berjiwa suci adalah satu-satunya pokok hukum dalam masyarakat yang utama dan sebaik-baiknya. Untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat yang demikian itu, maka dengan berkat dan rahmat Allah didorong oleh firman Allah dalam Quran Surah Ali Imran 104 pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Miladiah oleh almarhum Kyai Haji Ahmad Dahlan didirikan suatu persyarikatan sebagai gerakan Islam dengan nama Muhammadiyah yang disusun dengan majelis-majelisnya mengikuti peredaran zaman serta berdasarkan syura yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau muktamar. 2. Kepribadian Muhammadiyah. A. Sejarah perumusan kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian adalah ciri dan sifat-sifat khas Muhammadiyah yang merupakan manifestasi dari jiwa dan semangat Muhammadiyah yang mewarnai setiap gerak dan langkah perjuangan Muhammadiyah dan harus dimiliki dan dipelihara oleh setiap warga Muhammadiyah. Upaya penggalian dan perumusan kepribadian Muhammadiyah berawal dari suatu kursus pimpinan yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah pada bulan Ramadan 1381 Hijriah yang diikuti oleh utusan-utusan dari seluruh pimpinan Muhammadiyah daerah atau yang sekarang kita kenal dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah se-Indonesia. Salah satu pembicara dalam kursus itu adalah Kyai Haji Fakih Usman yang menyampaikan materi tentang apakah Muhammadiyah itu. Dari sinilah muncul kesadaran akan kebutuhan persyarikatan terhadap rumusan kepribadian Muhammadiyah yang dapat dijadikan sebagai pedoman perjuangan Muhammadiyah. Oleh karena itu, PP Muhammadiyah meminta kepada beberapa anggotanya untuk membuat rancangan rumusan kepribadian Muhammadiyah. Di samping Kyai Haji Fakih Usman, beberapa anggota PP Muhammadiyah yang diminta tersebut adalah Profesor Kyai Haji Farid Ma'ruf, Charnawi Hadi Kusuma, M. Dindar Tamimi, Dr. Hamka, K. M. Hawardan, dan M. Saleh Ibrahim. Melalui proses yang cukup panjang dari pembentukan panitia perumusan kepribadian Muhammadiyah dan hasil kerja panitia disampaikan dalam sidang pleno PP Muhammadiyah, kemudian dibawa dalam sidang tanwir yang berlangsung pada 25 hingga 28 Agustus 1962 dan dilanjutkan dalam Muktamar ke-35 di Jakarta. Dalam muktamar tersebut, rancangan rumusan kepribadian Muhammadiyah dapat diterima dengan beberapa catatan penyempurnaan. Setelah disempurnakan, kemudian dibawa lagi dalam sidang pleno PP Muhammadiyah pada tanggal 29 April 1963 dan disahkan sebagai matan rumusan kepribadian Muhammadiyah. Apa itu Muhammadiyah? Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud geraknya adalah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar yang ditujukan kepada dua bidang, perseorangan dan masyarakat. Dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar pada bidang pertama terbagi kepada dua golongan, kepada yang telah Islam bersifat pembaruan, yaitu mengembalikan kepada ajaran-ajaran Islam yang asli murni. Yang kedua, kepada yang belum Islam, bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk agama Islam. Adapun dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar kedua, ialah kepada masyarakat bersifat perbaikan dan bimbingan serta peringatan. Kesemuanya itu dilaksanakan bersama dengan bermusyawarah atas dasar takwa dan mengharap keridhaan Allah semata-mata. Dasar amal usaha Muhammadiyah. 1. Hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah dan taat pada Allah SWT. 2. Hidup manusia bermasyarakat. 3. Mematuhi ajaran Islam dengan keyakinan bahwa Islam satu-satunya landasan kepribadian dan bersama untuk dunia dan akhirat. 4. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam adalah kewajiban sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan ihsan pada masyarakat. 5. Ittiba pada langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW. 6. Melancarkan amal usaha dan perjuangan kepada ketertiban organisasi. Pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi Allah. Sifat Muhammadiyah. Muhammadiyah memiliki dan wajib memelihara sifat-sifatnya, terutama yang terjalin di bawah ini. A. Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. B.
memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. C. Lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. D. Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. E. Mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. F. Amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Rumusan Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup MKCH Muhammadiyah ditetapkan dalam sidang Tanwir tahun 1969 di Ponorogo. Pada tahun 1970, tepatnya pada Tanwir di Yogyakarta, rumusan tersebut direvisi dengan sistematika berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Rumusan Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah terdiri dari 5 angka. 5 angka tersebut dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok ke-1 mengandung pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis ialah angka 1 dan 2 yang berbunyi: Muhammadiyah adalah gerakan Islam, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual duniawi dan ukhrawi. Kelompok kedua mengandung persoalan mengenai faham agama menurut Muhammadiyah ialah angka 3 dan 4 yang berbunyi: Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran, yaitu kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, sunnah Rasul atau penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai jiwa ajaran Islam. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang: A. Akidah, B. Akhlak, C. Ibadah, D. Muamalah duniawiyah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah dan kufara tanpa mengabaikan prinsip-prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalah duniawiyat atau pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah SWT. Kelompok ketiga yaitu mengandung persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat negara Republik Indonesia ialah angka 5 yang berbunyi: Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan, bangsa dan negara Republik Indonesia yang berfilsafat Pancasila untuk bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil, makmur dan diridhoi Allah SWT. Baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. C. Landasan operasional Muhammadiyah. Landasan yang merupakan pijakan bagi Persyarikatan Muhammadiyah dalam menjalankan aktivitas-aktivitas untuk mencapai maksud dan tujuannya meliputi beberapa hal, antara lain Kitab Perjuangan, ADART, dan keputusan-keputusan Muhammadiyah. Adapun penjelasan dari ketiga hal tersebut akan dipaparkan dalam tulisan berikut. 1. ADART Muhammadiyah. Anggaran dasar atau AD Muhammadiyah merupakan anggaran pokok yang menyatakan dasar, maksud dan tujuan organisasi Muhammadiyah, peraturan-peraturan pokok dalam menjalankan organisasi, dan usaha-usaha yang harus dilakukannya untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut. Penjelasan AD dicantumkan dalam anggaran rumah tangga atau ART. Adapun maksud dan tujuan yang akan dicapai oleh Persyarikatan Muhammadiyah sebagaimana yang dicantumkan dalam AD pasal 2 berbunyi menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
Sedang usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut meliputi 17 subsistem sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3, yaitu A. Menyebarluaskan agama Islam, terutama dengan mempergiat dan mengembirakan tablik. B. Mempergiat dan memperdalam pengajian ajaran Islam untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya. C. Memperteguh iman, mempergiat ibadah, meningkatkan semangat jihad, dan mempertinggi akhlak. D. Memajukan dan memperbarui pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mempergiat penelitian menurut tuntunan Islam. E. Menggembirakan dan membimbing masyarakat untuk berwakoh serta membangun dan memelihara tempat ibadah. F. Meningkatkan harkat dan martabat manusia menurut tuntutan Islam. G. Membina dan menggerakkan angkatan muda sehingga menjadi manusia muslim yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. H. Membimbing masyarakat ke arah perbaikan kehidupan dan mengembangkan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. I. Memelihara, melestarikan, dan memberdayakan kekayaan alam untuk kesejahteraan masyarakat. C. Membina dan memberdayakan petani, nelayan, pedagang kecil, dan buruh untuk mempeningkatkan taraf hidupnya. K. Menjalin hubungan kemitraan dengan dunia usaha. I. Membimbing masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf. M. Menggerakkan dan menghidupsuburkan amal, tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa dalam bidang kesehatan, sosial, pengembangan masyarakat, dan keluarga sejahtera. N. Menumbuhkan dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan kekeluargaan dalam Muhammadiyah. O. Menanamkan kesadaran agar tuntunan dan peraturan Islam diamalkan dalam masyarakat. P. Memantapkan kesatuan dan persatuan bangsa serta peran serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan Hi. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan persyarikatan. 2. Khita Perjuangan Muhammadiyah. Khita Perjuangan Muhammadiyah merupakan strategi yang ditetapkan dalam muktamar untuk mencapai maksud dan tujuan persyarikatan. Adapun Khita Perjuangan Muhammadiyah hasil dari keputusan muktamar ke-40 di Surabaya pada tahun 1978 yang berisi 5 hal, yaitu yang pertama, hakikat Muhammadiyah. Perkembangan masyarakat Indonesia, baik yang disebabkan oleh daya dinamik dari dalam ataupun karena persentuhan dengan kebudayaan dari luar, telah menyebabkan perubahan tertentu. Perubahan itu menyangkut seluruh segi kehidupan masyarakat, diantaranya bidang sosialis, ekonomi, politik, dan kebudayaan yang menyangkut perubahan struktural dan perubahan pada sikap serta tingkah laku dalam hubungan antar manusia. Yang kedua yaitu Muhammadiyah dan masyarakat. Sesuai dengan hitahnya, Muhammadiyah sebagai persyarikatan memilih dan menempatkan diri sebagai gerakan Islam amar makruf nahi mungkar dalam masyarakat, dengan maksud yang terutama ialah membentuk keluarga dan masyarakat sejahtera sesuai dengan dakwah jamaah. Yang ketiga yaitu Muhammadiyah dan politik. Dalam bidang politik, Muhammadiyah berusaha sesuai dengan khitahnya, dengan dakwah amar makruf nahi mungkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah harus dapat membuktikan secara teoritis konsepsional, secara operasional, dan secara konkret real, bahwa ajaran Islam mampu mengatur masyarakat dan negara Republik Indonesia yang berpancasila dan Undang-Undang Dasar 45 menjadi masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera, bahagia, material dan spiritual yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu Muhammadiyah dan ukhuwah Islamiyah. Sesuai dengan kepribadiannya, Muhammadiyah akan bekerja sama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Dalam melaksanakan kerjasama tersebut, Muhammadiyah tidak bermaksud menggabungkan dan mensubordinasikan organisasinya dengan organisasi atau institusi lainnya. Yang kelima yaitu dasar program Muhammadiyah. Berdasarkan landasan serta pendirian tersebut dan dengan memperhatikan kemampuan dan bagiannya,
perlu ditetapkan langkah kebijaksanaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memulihkan kembali Muhammadiyah sebagai persyarikatan yang menghimpun sebagian anggota masyarakat terdiri dari muslimin dan muslimat yang beriman teguh, taat beribadah, berakhlak mulia, dan menjadi teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua yaitu meningkatkan pengertian dan kematangan anggota Muhammadiyah tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan kepekaan sosial terhadap persoalan-persoalan dan kesulitan hidup masyarakat. Yang ketiga yaitu menetapkan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan untuk melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ke segenap penjuru dan lapisan masyarakat serta di segala bidang kehidupan di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Visi misi Muhammadiyah menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah yang disyariatkan sejak Nabi Nuh alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW. B. Memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang bersifat duniawi. C. Menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran sebagai Alkitab Allah yang berakhir untuk manusia dan sunnah Rasul. D. Mewujudkan amalan-amalan Islam dan kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Keputusan-keputusan Muhammadiyah. Keputusan-keputusan Muhammadiyah meliputi banyak hal dan keputusan muktamar, tanwir, musyawarah wilayah, muswil, musyawarah daerah, musyawarah cabang, sampai musyawarah ranting. Di samping itu masih ada keputusan-keputusan lain sebagai kebijakan pimpinan pada masing-masing tingkat. Keputusan muktamar merupakan acuan utama dalam pelaksanaan program selama satu periode. Program-program hasil dari keputusan muktamar kemudian diterjemahkan secara lebih operasional dalam tanwir. Keputusan musjad mengacu pada keputusan-keputusan muswil yang mengembangkan dan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Keputusan muscab mengacu pada keputusan-keputusan musda yang dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi cabang masing-masing. Sedang keputusan musran mengacu pada keputusan muscab yang dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi ranting masing-masing.